Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Kabetua yang merupakan senior analis dari Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosep, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan Pak Yosep. Hari ini lebih dominan bergerak di zona merah, sementara dari sisi teknikal level hari ini tampaknya juga lebih rendah jika dibandingkan dengan perdagangan kemarin. Bagaimana analisis Anda lanjutan pelemahan yang terjadi di hari ini? Sebenarnya kalau ngelihat pergerakan hari ini, tiga yang menopang itu ada Aman Mineral, BRI, dan BCA. Tapi kalau misal kita ngelihat seminggu ke belakang, yang dimana seperti Mas David sampaikan tadi, ini kita masih masih ada di zona merah nih. Kita masih didominasi sama pergerakan saham-saham yang terus melakukan penjualan. Jadi seminggu terakhir ini top outflow-nya itu dari investor asing itu ada BCA, ada Goto, UNTR, Inco, dan Astra. Ini 5 saham yang porsinya cukup besar di bursa kita dan mereka terus dijual sama investor asing, dan gak heran kalau misalnya IHSG cenderung tertekan dari awal minggu sampai sekarang kayak gitu. Jadi menurut saya ini trennya masih sama selama inflow-nya juga belum terlalu besar, selama saham-saham yang didominasi oleh pergerakan investor asing ini masih terus dijual, masih terus tertekan, masih dijual terus. ISG masih cenderung lebih berat untuk bergerak naik. Baik, apakah ini disebabkan oleh aksi profit taking karena sebelumnya indeks harga saham gabungan juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan kebetulan malam nanti para investor juga menanti pidato Jerome Powell di Jackson Hole ini. Kalau misalnya untuk aksi profit taking, sebenarnya kalau kita ngelihat saham-saham yang cukup banyak naiknya, itu mayoritas di Big Bank itu cukup banyak naiknya, dan beberapa saham diantaranya seperti BCA, BRI itu memang mengalami aksi profit taking. Jadi kalau misalnya dibilang ini tertekan karena aksi profit taking, bisa dibilang seperti itu. Dan kalau misalnya kita ngomong pengaruhnya dari simposium Jackson Hole seperti ini, jadi bisa dibilang seperti ini. Ini kan annual meeting yang membahas tentang kebijakan moneter. Jadi tergantung sikapnya mereka juga, apakah hawkish apa dovish terhadap kebijakan moneter tersebut. Ini kan bukan rapat, bukan meeting yang menghasilkan kebijakan teknis. Jadi kalau misalnya dibilang hubungannya sama bursa saham, terutama bursa saham di Asia Tenggara atau di Indonesia seperti ini, itu efeknya menurut saya masih cukup jauh, masih relatif jauh. Kayak gitu. Jadi ini bukan kebijakan teknis yang akhirnya melahirkan satu regulasi, enggak seperti itu. Ini ngebahas ini kebijakannya seperti apa, akhirnya optimisme dan pesimisme investor melihat kebijakan tersebut yang akhirnya bisa mempengaruhi bursa saham. Kalau misalnya optimisme dan pesimismenya itu tidak direalisasikan, ini tidak dikonversi menjadi transaksi di bursa saham di Indonesia, ya belum ada dampaknya. Menurut saya kita masih wait and see di posisi seperti ini. Dan perlu dicatat, investor asing di Indonesia itu dari top big four-nya lah, yaitu ada Singapura, China, Jepang, dan Malaysia. Amerika bukan salah satunya kayak gitu. Jadi nggak masuk di dalam salah satunya. Jadi efeknya masih cukup jauh, seperti itu Mas David. Oke, Pak Yosep, tadi Anda katakan beberapa saham ini sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam, jual asing juga cukup besar. Salah satunya dari pertambangan batubara dan turunannya ada UNTR, hari ini juga melanjutkan pelemahan. Tadi juga kebetulan masuk ke dalam listed kita, dari sisi fundamental tampaknya masih baik-baik saja. Secara teknikal ini kemana arah pergerakan UT untuk perdagangan di pekan depan? Apakah memang dengan posisi teknikalnya beberapa saham yang sudah menembus level support, nanti kita juga akan ulas apakah UT juga sudah masuk atau sudah menembus level supportnya, dan apakah ini momentum untuk melakukan cicil beli atau masih lebih ke wait and see terlebih dahulu, Pak Yosep? Oke, jadi untuk 2 hari terakhir memang kita ngelihat di sini ada aksi jual yang cukup besar, ada mungkin bisa dibilang kepanikan di 2 hari terakhir. Tapi kalau misalnya kita tarik mundur, ini sebenarnya UNTR sendiri
itu di pergerakan harga sahamnya itu mayoritas didominasi oleh investor asing. Dan investor asingnya untuk di saham UNTR ini cenderung masuk. Jadi inflow. Ada penurunan seperti sekarang menurut saya sama seperti Mas David bilang ya ini justru momentum masuk. Kayak gitu. Terutama untuk yang udah pernah beli ini bisa jadi momentum untuk averaging lah. Oke, level support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan untuk UT. Level support yang bisa diperhatikan di 25.000 itu level support yang ya cukup menarik 25.000 atau misalnya kalau kita 25.000 lah, kalau ke 24.000 sepertinya terlalu jauh. Di 25.000 itu level support yang bisa diperhatikan dan dengan target harga di 27.000. Baik, itu target harga terdekat. Oke, penutupan hari ini 26.050 melemah cukup dalam di 2,43%. Level support yang bisa diperhatikan di 25.000 dengan target price terdekat atau resisten terdekat ada di 27.000. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari UT kita bergeser ke saham pilihan maksud saya. Dalam hal ini saham-saham yang menjadi pemberat Pak Yosep. Ada Astra Internasional Pak. Kontribusinya terhadap indeks harga saham gabungan juga cukup besar. Ini juga tertekan cukup dalam dari level 6.700-an. Saat ini sudah di 6.450. Analisis Anda untuk KSI? Kalau untuk Astra Internasional sendiri sepertinya penurunannya juga nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Menurut saya ini koreksi yang wajar. Dalam beberapa waktu terakhir ketika harga sahamnya turun dari 6.800 sampai 6.400, ini nggak terjadi aksi jual yang besar dari investor asingnya. Jadi menurut saya ini masih cukup menarik dan justru menjadi momentum untuk buy on weakness. Mungkin satu level support yang perlu diperhatikan di 6.300 itu level support terdekatnya. Ya, level support terdekatnya di 6.300 dan target harganya di previous high-nya di 6.800. Menurut saya itu yang paling masuk akal untuk sekarang. Baik, penutupan hari ini di 6450 melemah di 0,39% untuk Astra Internasional. Dari ASI kita akan coba bergeser ke saham-saham yang hari ini juga menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Saya mau ke teknologi ini, Pak Yosep, ada Goto. Hari ini juga tertekan di 1,18% dan berada di level 84. Ini tinggal beberapa poin lagi dari level terendah yang dicapai sebelumnya. Ini pasca melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Iya, kalau untuk Goto sendiri, memang sebenarnya IPO dari saham teknologi ini memang cenderung seperti itu kan. Kita udah lihat dari WeWork, Grab, Airbnb, Uber, Lyft, Sea Limited, semuanya tertekan. Bahkan sampai sekarang beberapa diantaranya nggak balik ke harga IPO-nya. Jadi ini menurut saya cukup wajar untuk Goto sendiri tertekan sampai sekarang. Cuman menurut saya satu momentum yang bisa kita manfaatkan di sini, mulai ada rotasi investor. Jadi mulai ada pergantian venture capital yang udah di dalam dari dari runway-nya mereka, dari series A sampai series tertentu di mana Goto ini ngambil uangnya, valuasinya kan dibentuk di situ. Jadi ini udah mulai berputar investornya. Sekarang yang masuk 2 investor dengan AUM terbesar, ada BlackRock dan Vanguard, itu udah mulai masuk, udah mulai ngumpulin. Jadi menurut saya all time low dengan posisi ada 2 investor besar yang menampung, ini bisa jadi momentum yang baik sebenarnya. Cuman kalau misalnya untuk investor yang udah punya barang, kalau misalnya memang udah lewat dari level pain tolerance-nya, menurut saya ya di cut loss dulu aja, kita tunggu momentum di bawah untuk kita bisa masuk lagi di saham Goto. Boleh Pak di-share untuk support dan resistennya untuk Goto, penutupan hari ini 84. Ini posisi terlemah sebelumnya di level berapa Pak Yosep? 81 ya Pak? Kalau di 81. Ya. 81 level all time low-nya ya mungkin satu-satunya support di sini cuma di level 81. Ya kita bisa tunggu di level 81 kalau misalnya kita mau average down dengan dengan pertimbangan seperti tadi ya, itu bisa jadi satu level support. Kalau untuk target price-nya nggak usah muluk-muluk dulu di level 100. Menurut saya itu udah lumayan dari 80 ke 100. Seperti itu Mas David. Baik, tapi ketika kondisinya berbeda terjadi Pak Yosep, 81 kembali dijebol oleh Goto.
menurut saya kalau misal kita bahas secara teknikal Mas David belum ada level yang bisa kita jadikan acuan karena Oke. ini saham yang baru IPO seperti itu. Jadi menurut saya ini belum ada level yang cukup kuat untuk dijadikan acuan. Baik, analisis untuk dari saham Goto yang hari ini kembali melemah dan juga menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di 84, belum mampu kembali untuk menyentuh di atas level Rp90 per saham, dan tadi juga disampaikan level support yang bisa diperhatikan di 81, dan ini merupakan level terendah pasca IPO dan juga pernah diduduki oleh Goto di beberapa waktu yang lalu. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yosep, sebelum kita melihat ini update penutupan perdagangan di sesi kedua, saya akan coba singgung dari perbankan big cap ada BBRI, Pak. Pergerakannya juga cukup menarik. Nah, dari sisi sentimen, para pelaku pasar sampai sejauh ini masih menunggu ini rilis kinerja mereka di semester pertama di 2023. Ya, kalau untuk BBRI sendiri menurut saya ini masih seharusnya nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Saat ini level support yang paling sulit untuk ditembus BRI itu di 5.700. Ini kalau misalnya kita ngelihat di beberapa waktu terakhir, ini bolak-balik level 5.700 diuji walaupun investor asing terus memborong saham ini, tapi sepertinya masih malu-malu lah untuk menjebol level 5.700. Jadi menurut saya kalaupun laporan keuangan ini dirilis entah lebih baik daripada perkiraan atau misalnya kurang baik atau di bawah perkiraan, menurut saya nggak terlalu mempengaruhi banyak hal karena di level yang dekat dengan all time high ini investor asing itu memborong banyak saham BRI ya. Masa mereka masuk dan tiba-tiba keluar karena kinerjanya kurang sesuai dengan ekspektasi mereka. Seperti itu, Mas David. Kebetulan Anda menanyakan saham BBRI, Pak Yosep, ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ambil posisi untuk BBRI di 5623, Pak. Bisa di hold sampai dengan akhir tahun atau tidak, setidaknya sampai dengan Januari tahun depan bisa ke 6.200 tidak untuk BBRI? Kalau ke 6.200 menurut saya kita belum ada gambaran ke situ lah. Cuman untuk di hold menurut saya ini satu saham yang cukup aman kok kalau misalnya untuk di hold. Di level 5.620-an itu menurut saya juga sebenarnya cukup tinggi nih untuk mulai. Ya menurut saya level exitnya aja yang perlu diperhatikan di 5.400 menurut saya itu untuk jaga-jaga lah posisinya. Analisis dari saham BBRI jelang pengumuman kinerja mereka di semester pertama dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Pak Yosep, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini untuk indeks harga saham gabungan pemirsa di penutupan sesi kedua, di mana IHSG kembali tertekan tapi hanya tipis saja di 0,06% dan semoga ini menjadi sinyal untuk pergerakan di perdagangan di pekan depan. Ditutup di level 6.895,443. Sementara posisi data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat update penutupan dari MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 tertekan tipis di 0,06%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,18%, sementara LQ45 menguat tipis di 0,04%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral. Ke grafis selanjutnya, transportasi dan logistik menguat signifikan di 1,36%, infrastruktur menguat di 1,12%, industri melemah di 0,89%, energi hari ini juga ikut menjadi pemberat di 0,85%. Kemudian saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers, di antaranya ada Aman Mineral, hari ini masih melanjutkan penguatan dan sudah berada di level 4.100-an. BRPT juga menguat di 1.030, kemudian WIDI di 178 dan CMNT menguat di 950. Selanjutnya saham-saham yang mengalami koreksi cukup dalam, ada UNTR, baru saja kita bahas, melemah di 26.050, HUMI melemah di 210 dan Adaro juga tertekan di 2.590 dan cuan tampaknya tidak cuan hari ini tertekan di 2.380 dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali.